Mungkin. Baik. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini Salam. ya, untuk kita ini meeting pertama ya di tahun 2024. Semoga semua dalam kondisi sehat dan apapun yang direncanakan bisa berjalan lancar dan sesuai harapan kita semua. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Ya. Baiklah, ini teman-teman seperti kemarin yang sudah saya sempat WhatsApp melalui Japri kepada Mbak Sesa, kepada Mbak Ika Aiwos, kemudian yang dari Bappenas lewat Pak Zainal ya, dan juga kami sendiri dari Speak, dan ada Pak Hussein di sini. Pak Hussein ini juga akan membantu dari sisi konsep dan konten juga nanti, dan sekaligus nanti sebagai moderator. Jadi Ada sore Mas hari Rahmat. ini, Sorry Mas Trisna. oh iya, Pak Trisna, ada Pak Rahmat dan Mas Hariri juga ya. ada Dari Pak Water Rahmat dan Pak Nah, Hariri dari ya, Water.org. Ya, 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 ya. oke. Jadi seperti agenda kita, ini adalah merupakan pertemuan awal ya, pertemuan awal di tahun 2024 untuk kita membahas rencana workshop nasional yang akan dilakukan secara hybrid tentang alternative financing atau mikrokredit untuk sanitasi dan air minum gitu. Nah, ini draftor sudah coba kami susun bersama dengan Pak Hussein, dan sudah ada beberapa kali revisi sebetulnya. Nah, yang kemarin sempat saya share ke Mbak Sesa dan juga ke Mbak Ika itu masih versi draft pertama kalau nggak salah. Ini nanti akan coba kami share versi second draft yang sudah kami coba utak-atik lagi. Tapi kita akan sangat terbuka dalam pertemuan ini, akan kita bahas bareng untuk melihat apa yang harus kita masukkan atau apa yang harus kita take out, dan secara konsep juga apakah sudah tepat dan sebagainya. Nah, mungkin itu sebagai awal mula saja dari saya. Mungkin selanjutnya saya persilahkan mungkin kepada Pak Zainal atau Mbak Wiwit untuk Langsung Pak Zainal. langsung Pak Zainal. Langsung Pak Zainal ya. Pak Zainal kan kemarin Pak Zainal sudah mungkin bisa menjelaskan mengenai kerangkanya ya Pak Zainal seperti yang sudah di-share. Ini udah saya bantu share. Oke. Iya. Ini yang second Enggak, draft. silahkan Pak. Ya. Yang di Iya. skemanya dulu Pak Trisna. Oh, skemanya ya, betul. Ya, enggak. Silakan Pak. Pak Zainal. Iya, terima kasih Mas Trisna. Selamat sore teman-teman semua. Pak Rahmat, Pak Hariri, Mas Rio, dan ada Tadila juga ya dari Bappenas. Dari teman-teman Bappenas. Iya, teman-teman Bappenas juga hadir. Mbak Adila, ya, Mas Aurel dan Mas Iya. Siang. Iya, selamat siang. Ya, selamat siang Pak sore. Selamat sore semua, dan sekaligus saya ingin ucapkan selamat tahun baru 2024. Mudah-mudahan di tahun ini kita semua sehat walafiat dan juga diberi kemudahan ya dalam melaksanakan aktivitas. Nah, sebenarnya ini konsep ini sebenarnya kami bikin bersama Mas Pak Rahmat ya. Beberapa hari lalu kami diskusi bahwa apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di lapangan, baik oleh Water.org maupun IWOS, ini kelihatannya butuh upaya lanjutan ya untuk meningkatkan replikasinya di berbagai daerah, khususnya yang terkait dengan pembiayaan alternatif yang bersumber dari lembaga keuangan mikro. Ya, lembaga keuangan mikro termasuk di dalamnya ada bank daerah, bank bank perkreditan rakyat, dan juga ada lembaga keuangan mikro lainnya. Nah, ini dari pembelajaran yang telah dilakukan oleh teman-teman di lapangan ini sudah sangat menarik untuk kita
lebih lebih membawa lagi supaya lebih lebih maju ke depan. Dan saya juga ingat ada beberapa proses yang sudah di-lead oleh Bappenas sejak 2 tahun lalu ya. Ini juga didukung oleh teman-teman dari IWOS dan juga apa namanya WaterOut tentang bagaimana upaya kita untuk mengusulkan payung kebijakan di level nasional tentang pembiayaan mikrokredit ini untuk air minum dan sanitasi. Nah, kebetulan di salah satu kegiatan yang kami canangkan di tahun 2023 sampai 2024 ini sebenarnya kegiatannya masuk dalam perencanaan 2003 tapi pelaksanaannya di 2024. Salah satu yang rencana kerja yang kami buat kemarin itu ada semacam workshop nasional untuk membagi pembelajaran tentang pembiayaan mikrokredit ini dengan melibatkan lebih banyak lagi pemerintah daerah. Nah, kami melihat Akopsi adalah salah satu wadah yang bisa kita libatkan untuk mendapatkan pemahaman bagaimana pembiayaan alternatif ini sebenarnya bisa mendorong percepatan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi di daerah. Kemarin juga 2 minggu lalu kami berkunjung ke Aceh sempat diskusi dengan pemerintah dengan kepala Kabiro Atpem ya Pak Robi. Kami juga cerita upaya praktek-praktek bagus yang sudah dilakukan oleh teman-teman mengenai pembiayaan alternatif ini, dan mereka juga sangat berminat bisa nggak Pak difasilitasi juga Bank Aceh tuh supaya juga membuka ruang untuk kredit mikro untuk air minum dan sanitasi. Saya bilang ya kami akan diskusi dengan mitra yang lain di nasional karena ini sebenarnya kalau kita berbicara pengalaman dan pembelajaran ini ini banyak dilakukan oleh teman-teman WaterOut dan juga teman-teman IWOS. Mungkin itu yang menjadi dasar kenapa workshop ini menjadi suatu usulan untuk meningkatkan replikasi dari pembiayaan seperti ini. Nah, sebelum di bulan lalu juga kami sempat diskusi juga dengan Ibu Tirta dari Bappenas. Kebetulan kami juga mempunyai rencana untuk mendukung penguatan pembiayaan dari dana wakaf ya. Bagaimana dana wakaf ini bisa lebih terarah lagi penggunaannya dan lebih lebih banyak replikasinya di beberapa daerah. Kami juga mempunyai rencana untuk mendukung Bappenas untuk mengembangkan pembiayaan dari dana wakaf ini untuk air minum dan sanitasi yang memang pada faktanya di lapangan sudah cukup banyak pembelajaran yang bisa kita lihat. Mungkin seperti itu. Ini hanya skema saja yang hasil diskusi kami dengan Mas Hariri, dengan Pak Rahmat ya. Muncul skema ini mungkin barangkali bisa menjadi bahan diskusi buat kita sore ini, Pak Trisna. Mungkin begitu untuk sementara, Pak Trisna. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Jainal. Mungkin menambah sedikit Pak Tris. Boleh, silakan. Iya, baik, terima kasih Pak Jainal dan juga rekan-rekan semuanya. Sebetulnya kemarin itu kami pernah sempat juga menceritakan nih Mas Rahmat ya, Mbak Sesha, Mas Hariri ya, tentang kegiatan yang sudah pernah dilakukan dan sangat menarik sekali dari apa yang dilakukan WaterDoorTalk beberapa waktu yang lalu, di mana juga alternatif finance tersebut tidak hanya dari lembaga keuangan, tetapi juga bagaimana bisa mempertemukan lintas sektor antara private sector dan juga dengan lembaga-lembaga keuangan ya untuk support di sektor air minum dan sanitasi. Waktu itu memang udah langsung ketemu dengan Mas Rahmat, Mas Hariri ya apa enggak ya waktu itu kayaknya Mas Rahmat ya, dan ada Mbak Sesha pas nggak hadir, tetapi kebetulan program tersebut diorganisir oleh Mbak Sesha, dan saya pikir itu jadi pengalaman yang cukup menarik sekali karena bagaimana mempertemukan lembaga keuangan dan juga dengan waktu itu Kementerian PU dalam konteks Pamsimas
dan juga dengan teman-teman private sector ya untuk menemukan suatu skema yang bisa kita usung bersama yang di kedua belah pihak, baik lembaga keuangan, kemudian private sector, dan juga dengan kementerian ini bisa menjadi kerjasama yang kolaborasi yang cukup menarik. Itu sih Pak Zainal, sehingga dengan demikian saya sempat ngobrol waktu itu dengan Pak Zainal menceritakan tentang hasil pertemuan tersebut dan kita ingin mengangkat pembelajaran yang ada di teman-teman Water.org, mungkin juga karena yang cukup lama Mas Rio ini ada ya dari iOS yang juga sudah memulai cukup lama ya untuk kegiatan program di alternative finance maupun juga di microcredit seperti itu. Dan mungkin juga nanti teman-teman Bappenas. Jadi kami mohon nanti masukannya. Kira-kira seperti itu ya Pak Zainal dan Pak Trisna. Terima kasih. Pak Husin, monggo silahkan kalau mau dipresentasikan. Silahkan Pak Tris dan Pak Husin. Oke, baik, terima kasih Bu Wiwit tambahannya. Mungkin kita langsung masuk ke draftor aja ya. Iya, mau atau ada Ya. teman-teman yang mau Atau menyampaikan ada sesuatu? Ya, teman-teman mungkin yang mau. Teman-teman Ya. dulu dari pengalaman dan pembelajaran. Baik, silakan. Ini ada ahlinya, teman-teman iOS dan Pak Rahmat, Pak Hariri maupun Pak Rio. ataupun teman-teman dari Bappenas ya Pak Tris. Silahkan. Kalau mau menanggapi dari apa yang tadi di kerangka konsep yang sudah dipaparkan. Silakan, Bapak Ibu. Ya, izin dari Ya. iOS Tangguh dulu. Ya, silakan. Izin teman-teman Water.org ya, dari iOS Tangguh dulu. Ya, terima kasih untuk acara hari ini. Terus terang kita dari bagian microfinance sebenarnya ini baru pertama kali saya ikut. Jadi sangat eager ini untuk pengen tahu nih banget kegiatannya seperti apa, workshopnya gitu ya. Dari sisi kegiatan sendiri, mungkin juga teman-teman sudah pada mengenal, memahami juga iWAS Tangguh itu memang punya peran penting juga di sektor kredit mikronya untuk air minum dan sanitasi. Waktu itu mungkin juga kami juga sudah share bersama dengan USAID Indonesia bahwa di tingkat nasional kita sendiri sedang bersama dengan Kementerian Keuangan itu sedang membentuk satu fasilitas financing secara nasional mirip seperti UMI gitu ya, UMI yang sudah berjalan lama. Tapi ini khusus untuk WASH, untuk air minum, untuk kredit mikro air minum dan sanitasi. Rencananya memang diharapkan tahun ini regulasi itu sudah muncul dengan fasilitasnya juga dari Kementerian Keuangan dan harapan itu menjadi salah satu alternatif financing yang digarap oleh nasional, oleh pemerintah untuk teman-teman di lapangan, untuk teman-teman BPR atau dan koperasi gitu. Nah, jadi itu kegiatan iWAS Tangguh di nasional seperti itu untuk kredit mikro. Selain itu juga ya kita juga sama mungkin dengan teman-teman Water.org juga membantu lembaga keuangan dari segi pengembangan produknya, produk kredit mikro air minum sanitasi. Kemudian juga dengan private sector itu juga kita beberapa dengan private sector juga membangun satu program yang dikaitkan dengan pembiayaan kredit mikro air minum dan sanitasi gitu. Jadi supaya dana-dana yang dikelola oleh private sector itu bisa bergulir terus, ya, tidak habis gitu. Di sisi lain, kita juga dengan pemerintah juga kerja juga bareng bersama tentunya dengan Bappenas dan PUPR terkait dengan DAK air minum sanitasi dan yang terbaru ini ada Impres air minum perkotaan. Nah itu kita sebenarnya
ingin memetakan juga lokasi-lokasi DAK, impres itu jangan tumpang tindih dengan yang tidak menerima supaya tidak tumpang tindih gitu ya. Jadi sudah terpetakan DAK di mana, kemudian yang reguler atau yang non DAK yang masyarakat langsung itu di daerah mana gitu. Nah, jadi kita sedang terus dengan Bappenas untuk memetakan wilayah-wilayahnya itu seperti di mana saja. Gitu. Nah, mungkin itu dulu dari IWOS Tangguh update-nya, dan kita sangat eager sekali dengan workshop ini karena memang kita semua punya tujuan yang sama untuk alternatif financing melalui kredit mikro ini bisa bergaung lebih kencang gitulah di Indonesia ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rio untuk share pengalaman ataupun kegiatan yang sudah dilakukan IWOS Tangguh ya dalam hal financing alternatif financing. Untuk yang lainnya, apakah ada yang mau menanggapi atau mungkin sharing juga dari Water.org, dari teman-teman Water.org? Mungkin dari Water.org, Pak Trisna, Ya, izin Pak. silahkan Pak Ariri, silakan. Ya, saya. Ya. Izin Pak Zainal, Mas Rio, Bu Wiwit, para media. Ya. Jadi mungkin dari kami Pak, dari Water.org sebenarnya kemarin juga kita udah dapat Pak, jujur draft store-nya melalui Mbak Sesa. Nah ini kan juga sebenarnya bagian daripada rencana kemarin yang sudah kami diskusikan bareng-bareng dengan Pak Zainal. Nah cuman memang dari tornya itu kan ada beberapa sebenarnya hal-hal teknis yang perlu kita sepakatkan dulu. Mungkin hari ini nanti kita mungkin nanti bisa datang ke tor. Jadi misal contoh salah satunya kan kemarin di sesi akhir itu kan akan ada semacam diskusi terkait brief policy paper. Nah ini sebenarnya kan tadi Mas Rio sempat sampaikan bahwa di tahun sebelumnya dan beberapa tahun sebelumnya kan dari kami juga dari Water.org dan IWOS kan pernah sempat buat draft policy paper tersebut untuk pembiayaan alternatif itu. Nah itu apakah nanti akan tumpang tindih nggak seperti itu? Apakah mungkin nanti daripada kita buat lagi policy brief lagi, mungkin lebih ke komitmen aja. Nah itu yang pertama Pak. Jadi kan di tingkat si kementeriannya. Nah kemudian kemarin dengan Pak Zainal sempat juga kami diskusi juga apakah kita mau hanya fokus di level pemerintah daerahnya, bagaimana supaya mereka lebih memahami atau mengetahui bahwa oh ini ternyata ada pembiayaan alternatif atau kredit mikro. Nah sehingga mereka bisa menggunakan fasilitas tersebut gitu. Tinggal nanti bagaimana kita mengarahkan bahwa lembaga-lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut nanti bisa berkoordinasi dengan si Pemda tersebut. Nah mungkin seperti itu Pak. Jadi mungkin nanti dari kami sih concernnya kemarin sempat diskusi di internal kami di Water.org, kita lebih pengen tahu nih arahnya kemana. Karena kan kemarin tuh ada di draft itu kan sepertinya setengah hari ya Pak Trisnaya. Tapi nanti dengan outputnya itu apakah bisa capai nggak dengan setengah hari itu gitu. Ya. Seperti itu sih Pak. Iya. Terima kasih Pak Riri masukannya. Di second draft kita memang agak sudah merubah dari sisi waktu. Karena kita pikir juga kalau setengah hari kayaknya nggak cukup gitu ya untuk membahas topik atau item yang sangat penting ini. Jadi kita bikin full day gitu. Nah, nanti untuk masalah teknis masukan tadi saya sudah catat, nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Oke. Mas Trisna, saya ingin sebelumnya saya ingin tanggapi dulu Mas Hariri, apa yang dikatakan Mas Hariri itu sangat valid ya. Kita jangan mengulang proses yang sudah terjadi selama ini, tapi kita lihat status kita sekarang ini di mana gitu ya. Dan apa yang harus kita tingkatkan untuk lebih untuk lebih maju ke depan. Kita tahu bahwa kita butuh regulasi, kita butuh perangkat-perangkat yang bisa menaungi lembaga-lembaga keuangan mikro ini supaya bisa mengembangkan
usahanya dan juga otomatis akan meningkatkan pencapaian dari akses sanitasi dan air minum. Jadi mungkin barangkali kita lihat aja tornya seperti apa dan silakan. Saya sendiri belum melihat secara lengkap tornya. Meskipun Mas Trisna sudah kirimkan juga ya minggu lalu, saya belum sempat lihat. Mari kita lihat sama-sama dan mungkin kita beri masukan apa yang kira-kira yang harus diperbaiki baik dari segi prosesnya maupun juga dari segi hasil atau result apa yang diharapkan dari lokakarya sehari tersebut sehari itu. Mungkin juga Mas Ren nanti juga tornya bisa di-share juga ke teman-teman Bappenas biar secara paralel nanti Bappenas juga bisa memberikan masukan sebelum kita finalisasi. Pertemuan hari ini pertemuan pertama, pertemuan awal dan mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita sudah sampai kepada sudah mengerucut ya untuk melakukan lokakarya ini. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Saya setuju juga Pak Zainal. Jadi memang kalau yang diceritakan Pak Rio tadi sudah banyak yang dilakukan, dan kemudian Pak Riri, jadi supaya tidak tumpang tindih dan mengulang, kita berangkat dari posisi yang saat ini gitu ya Pak ya. Baik, kita akan share tornya. Apakah Pak Husen atau saya mau share? Saya ya. Saya aja ya. Krishna aja langsung ke ini aja ke jadwal. Karena itu kan memang sehari ya. Ini saya awali sebelum persiapan sama Pak Tris. Selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian. Tahun baru Pak. Tahun baru Pak Husen. Dan ada yang masih gemuk, ada yang tetap kurus, ada yang kurus jadi gemuk. Itu nanti body shaming gue Pak. Alam kasus saya jadi gemuk, jadi kurus itu. Mungkin dimulai dengan Pak Jena. Baik, sebenarnya kan titik mula ini sudah range sangat lebar ya, dan pengalaman kita sudah panjang. Sharing pengalaman sudah berkali-kali diulang, pengalaman yang menarik juga banyak sekali kita temukan. Nah, tadi disinggung sama Pak Zainal. Pada akhirnya memang kalau menurut saya itu arahnya ke regulasi yang mengikat. Jadi bukan regulasi dan itu dari pusat. Kalau masih bermain di daerah-daerah dan apalagi disebut pembiayaan alternatif, itu perjuangan kita akan sampai di situ. Tadi disebut sudah ada policy brief. Mungkin kita tidak akan membuat policy brief, tapi kalau sudah ada, mari kita bahas lagi. Tapi paling tidak acara sehari ini menjadi momentum awal untuk kita memulai lagi, sehingga hal-hal yang memang substansial yang harus kita bincangkan. Kalau soal sharing-sharing saya pikir sudah ini itu bagian mungkin yang sudah kita anggap ada dan siap kita untuk jadi bahan untuk kita dalam perjuangan regulasi. Sehingga yang terbayang kemarin itu kita bersama pemerintah tentunya bagaimana muncul terbit KMK, Kementerian Menteri Keuangan mobil khusus mikrokredit ini. Sudah banyak upaya sebenarnya, baik oleh saya sendiri dulu mengawal ini melalui ada namanya DAK perumahan, bagaimana kredit mikro untuk housing, termasuk juga sebenarnya untuk sarana air minum dan sanitasi. DAK untuk 19 provinsi dan sukses kita bersama dengan BRI. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, karena ini proyek berhenti tengah jalan, polisi briefnya juga sudah kita buat, dan ketika melangkah kepada advokasi yang lebih lanjut, ya, antara bagaimana menyatukan kementerian terkait dan menggiring agar teman-teman Menteri Keuangan bisa memberikan perhatian lebih, itu terputus. Nah, saya jadi semacam dejavu ini, kalau memang ini jadi momen, saya pikir kita penting. Nah, awal dari, tentu kalau kita berhadapan dengan regulasi ini, kita harus, ya pertama itu memang policy brief, dan itu tidak bisa satu, bisa mungkin beberapa yang spesifik kita buat, sehingga
teman-teman Menteri Keuangan itu jatuh cinta sehingga saya bayangkan ya, KUR itu kan tiap tahun belum tentu setiap tahun ada. Tahun ini dia mulai Mei, kemudian akan selesai tahun kemarin selesai Desember, tahun ini kayaknya akan dimulai Januari lagi, tapi belum tentu sampai kapan. Nah, itu melalui keputusan Menteri Keuangan, dan dulunya hanya BRI, sekarang sudah semua hampir bank melakukan. Dan itu mulai dari 10 juta sampai 50 juta, dan ternyata bisa gitu loh, bisa, dan itu sangat diminati masyarakat. Bahkan untuk 50 juta itu tanpa perlu agunan, yang di atas itu karena memang UMKM perlu. Nah, berarti kan kita akan bermain di bawah 50 juta ke bawah, sehingga nanti permintaan kita juga bisa lebih lunak, sehingga tidak akan banyak pikiran di teman-teman Kementerian Kesehatan untuk jika ada terjadi risiko-risiko kredit yang ini suatu saat akan menghantui mereka. Dan dengan pengalaman-pengalaman sebanyak ini, selama ini yang kita lakukan, yang kita dapatkan, betapa teman-teman koperasi melakukan di koperasi benteng, segala macam, teman-teman daerah itu ternyata itu sukses mengelola duit dengan angka di bawah 10 juta, 8 juta dengan durasi yang relatif panjang. Hampir mungkin kalau kemacetannya itu masih angka yang bisa tertoleransi. Dan itu yang terpikir Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang banyak sekali kita lakukan itu, dapatkan ini sudah menjadi sesuatu, menjadi kekayaan kita. Tidak kita singgung lagi di sini, mungkin disinggung di Loka Kartini, tapi hanya sekedar mengingatkan, sehingga nanti yang bicara kalau itu membentuk panel atau talkshow adalah perwakilan. Kalau itu daerah, memang daerah yang kita anggap memang representatif. Kemudian yang tadi disebut akoksi juga mungkin perlu, karena memang sekarang juga sepak terjangnya lumayan ya, dan bisa di tingkat daerah menjadi keputusan-keputusan yang bisa diinspirasi banyak kepala daerah. Nah, dari segi cerita itu, yang pertama adalah sila pembukaan. Nah, menurut kita dari yang maaf Pak Husein, kok ya, nggak ada ininya tayangannya? itu Pak Patris. Pak Tris, tayangannya nggak ada Pak. Pak, dia terlempar ya, Pak Tris? Oh ya. Patris, yang jadwal aja Pak langsung. Jadi Sebentar. Untuk tujuan dan output yang diharapkan mungkin perlu ya. bahas juga. Iya, tadi kan salah satunya kalau policy brief sudah kan mungkin kita nggak sampai ke sana ya, tapi tadi di komitmen semacam itu ya. Ya. Jadi kalau maaf Pak Husein, ya. Jadi kalau dari tujuan dan hasil mungkin. Jadi di sini kan tujuannya yang kan ini bisa ditambah Jadi ada sharing ya, ada terjadi sharing dengan berbagai stakeholder yang memang maju dalam keputusan ini, sebagai rasional kita untuk memastikan bahwa memang kredit ini sesuatu yang bisa berjalan dengan baik dan perlu didukung oleh pemerintah. Jadi semacam nanti di notulennya itu menjadi alasan kuat bagi kita untuk dengan memperkayanya dengan pengalaman selama ini. Nah, karena masalah waktu nanti juga berarti hal-hal yang terus. Yang kedua adalah memang langsung bagaimana kita punya kesepakatan mendorong Kementerian Keuangan untuk menerbitkan keputusan Menteri Keuangan terkait kredit untuk air minum dan sanitasi ini. Nah, sehingga di sesi pertama, bagaimana caranya
agar lokakarya yang terbatas ini kita bisa mengundang petinggi Menteri Keuangan, Dirjen Anggaran, agar Halo, Halo, Pak Husen. Pak Husen? Sepertinya terlempar. Iya, iya. Ya, jadi untuk draft policy briefnya ini mungkin tidak perlu lagi ya, karena kita lebih tadi seperti masukannya Pak Hariri, kita lebih mendorong komitmen. Nanti Halo? tornya di-share aja Mas di chatbox itu biar teman-teman Oh memberikan. iya. Iya, di sharing Pak Tris biar teman-teman bisa langsung membaca dan mungkin ngasih masukan ya. Saya tadi sudah share ke Mbak Sesa sama ke siapa tadi ya? Mas Rio Pak ya? Mas Rio sudah kan ya? Yang Mbak Penas? Saya belum dapat kayaknya. Oh, belum ya? Belum. Saya share aja lewat chat. Share di sini aja mungkin. Ya. Saya share aja di sini. Di share screen ya. Kok di share screen di itu aja. Di chat. Di chat aja, di chat. Ya. halo. Ya, halo Pak. Ya, saya lanjutkan sedikit ya. Tadi Iya, ini biasa sambil lah. di-share Pak Tresna. Tapi Ya. bisa sambil di-share dulu yang di sini ya Pak Ya. Tresna atau mau seperti Ya. apa? Jadi karena begitu seriusnya sehingga memang teman-teman keuangan ini harus ada dan itu di awal. Kita bagaimana caranya kita bisa melihat ya peluang sebesar apa untuk menggiring mereka agar keluar keputusan Menteri Keuangan tentang kredit mikro untuk firm sanitasi. Jadi resmi dan kalau memang nanti butuh waktu, nah kita catat itu bagian dari advokasi kita. Berarti pertemuan ini pertemuan pertama, nanti kedua apalagi kalau memang policy brief sudah ada, kita lihat, kita pelajari cukup, kita ajukan. Karena kalau memang harus ada surat resmi dari mana-mana, ya kita usahakan kita bentuk tim jadinya atas nama jejaring nanti atau gimana, sehingga perjuangan kita jelas pada akhirnya. Butuh apalagi nanti siapapun yang akan terpilih, saya pikir ini sangat menarik. Nah, apalagi nanti ada impres air minum untuk perkotaan. Saya pikir itu juga untuk 1 juta sambungan, walaupun sampai sekarang yang baru itu baru 39.000 kata teman-teman di Departemen Negeri. Jadi masih jauh dari harapan. Jadi gitu Bapak sekalian, ada arahan dari Menteri Keuangan. Setelah itu baru kita mau sharing mau apa tentang itu ada di. Berarti maaf Gimana, interupsi Pak Husin, berarti mungkin tujuan yang pertama harus ada kali ya Pak. Jadi tidak langsung berbagi tapi apa gitu Pak, arahan atau apa gitu. Ya bisa tambah. Apa namanya Pak? Mekanisme atau apa? Kita tahu kita Mas Rio, mendapatkan mekanisme pengajuan sebuah KMK, syarat-syaratnya, dan seberapa mungkinnya kita bisa menembus itu dengan eviden kita yang sudah dapat. Mungkin istilahnya yang paling singkat aja apa ya kira-kira tujuannya, misalkan mendapatkan arahan, kebijakan atau apa gitu? Mungkin Mas Rio yang sudah membuat policy briefnya atau Mas Hariri mungkin bisa masukan. Lagi mikir juga nih Mbak Wiwit. Misalkan kita adanya peluang mengajukan ini. Mungkin itu dulu kan tentang statusnya sekarang seperti apa, mungkin arahan kebijakan atau apa gitu ya, dan mekanisme gitu kali ya.
Ya, mungkin arah kebijakan alternatif financing, khususnya kredit mikro air minum sanitasi, itu seperti apa gitu ya saat ini gitu. Nah, bisa juga. Kemudian dari Oke, jadi situ, kita tahu. dari situ Siapa mungkin kira-kira akan menyampaikan itu? Teman-teman Bappenas atau apa? seharusnya ini dari Kementerian Keuangan, karena memang di Direktorat SMI itu sedang menggodok itu, Pak Hussein. Ah, mantap lah Jadi, kalau gitu. ya, seperti apa, kemudian challenge-nya apa gitu Nah, ya. itu yang saya maksud sebenarnya. Jadi dia akan menceritakan apa yang mereka usahakan sehingga kita punya hope gitu loh. Oh ternyata gampang kan. Saya kan belum tahu persisnya seperti apa. Ya, saya tambahkan juga Mbak Wit. Ya, monggo Pak. Ya, sebenarnya dari catatan saya ini cukup lengkap ya apa yang telah dilakukan oleh teman-teman yang lain. Saya ingat beberapa waktu lalu waktu saya awal-awal pindah ke Jakarta, Waterot membuat pertemuan ya di WTC itu cukup menarik, mengundang para pelaku dari daerah, berbagi pembelajaran ya. Memang waktu itu di-lead oleh Pamsimas dan juga kegiatannya di-lead oleh Pamsimas. Di situ saya melihat juga teman-teman IWOS ada pertemuan berkah, ada series meeting dengan difasilitasi juga oleh Bappenas untuk menyusun atau mendrap kebijakan risalah kebijakan untuk memperkuat regulasi, adanya regulasi tentang mikrokredit di level nasional ya. Nah, ini kita tidak akan mengulang sampai kembali lagi melakukan hal yang sama, tetapi bagaimana progres yang ada saat ini kita membawa ke depan. Saya juga diskusi dengan teman-teman dari public policy di UNICEF yang memang satu section yang khusus menangani kebijakan publik. Mereka juga mengusulkan bahwa biasanya kalau mendorong Kementerian Keuangan itu sebenarnya tidak terlalu susah kalau ada kementerian teknis terkait yang berdiri sebagai penanggung jawab, sebagai requestor atau peminta ya, supaya keluar satu kebijakan. Jadi dilengkapi dengan risalah kebijakan yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, ini yang mungkin akan kita lihat, makanya dalam diskusi awal saya dengan Pak Rahmat, Pak Hariri, kita bukan hanya melibatkan Kementerian Keuangan, tapi juga kita melibatkan kementerian terkait lainnya. Misalnya di sini Bappenas jelas sangat diperlukan karena di RPJMN kita sekarang yang ada sekarang ini saja memang sudah di naratifnya itu sudah menyinggung masalah pembiayaan alternatif, salah satunya dari kredit mikro. Meskipun dalam implementasinya ini masih berskala spot-spot di mana ada mitra memfasilitasi, di situ ada praktek atau ada model yang dikembangkan, tetapi belum menjadi suatu aksi masif dari pemerintah daerah untuk mereplikasi itu. Nah, ini juga yang kami lihat dari ambil contoh dari Basnas misalnya, yang awalnya kita buat spot-spot, tetapi sekarang hampir semua pemerintah daerah juga sudah melihat memanfaatkan dana zakat itu sebagai salah satu sumber pembiayaan sanitasi. Nah, kita berharap yang mikrokredit ini juga bisa seperti itu. Nah, meskipun permasalahan tentang mikrokredit ini juga sudah diidentifikasi oleh Bappenas, misalnya dari sisi kebijakan saja, lembaga keuangannya baru membentuk ekosistem, di bawah tiba-tiba program pemerintah yang lain masuk dengan hibah, misalnya hibah sanitasi misalnya masuk, yang otomatis itu akan merusak upaya teman-teman pelaku di bawah yang telah berusaha untuk membentuk sebuah ekosistem untuk yang melibatkan berbagai macam pihak, termasuk pihak swasta dan lembaga keuangannya. Nah, mungkin ini yang harus kita lihat. Jadi TOR ini kita anggap ini draft nol ya Mas Trisna ya.
kita share aja ke teman-teman biar diberikan masukan, diberikan bagaimana ini bisa dilakukan, dan juga kita akan minta khusus semacam kalau ini sudah menjadi lebih ini, nanti kita bisa beraudiensi juga dengan Bappenas, karena UNICEF bekerja dengan Bappenas untuk khususnya yang untuk WOS ini ya, dengan Perki maksud saya. Nah, mungkin nanti setelah kita share, kita minta masukan dari semuanya sebelum kita berdialog untuk mengenai teknisnya dengan Bappenas. Mungkin itu masukan dari saya, Mas Trisna. Baik, terima kasih Pak Zainal dan Pak Usep. Ini Mbak Wiwit ya yang share ya? Iya, karena tadi belum ada yang sharing, terus saya ini ya. Ya, karena saya tadi coba untuk. Apakah teman-teman sudah bisa akses atau butuh ini request? Bapak Ibu, teman-teman, apa sudah bisa akses link yang saya share? Ada 2 ya, teman saya juga share itu. Sudah Pak, sudah masuk. Cuma ini sambil kita tambah ya, ini berarti Sudah ya hasil bisa yang ya? diharapkan. Ya. Sudah bisa semua akses ya, Bapak Ibu? Ya, Mas. Sudah ya. Oke, berarti kita lanjut dari masukan Pak Zainal tadi. Dan masukan Pak Mas Rio nih tadi, jadi mungkin ditambah satu ini. Arahan kebijakan ini penting ya, dan ini sementara nanti bisa diperbaiki, tapi intinya ada 3 yang diharapkan. 3 output ya. Tapi tadi yang policy brief tadi berarti enggak ya Mas Rio ya? Iya, karena tahun lalu kita sudah Menyusun. buat tuh. Nanti boleh saya share juga ke Boleh. teman-teman policy paper untuk pembiayaan mikro air minum dan sanitasi. Waktu itu juga dengan Waterorg dan sudah di-approve oleh Bappenas juga, dan sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan, PUPR juga, policy brief ini, policy paper ini gitu. Dan policy paper ini menjadi acuan Kemenq untuk membuat tadi yang financing facility. Apa juga nanti boleh kita di ini ya Mas ya. Baik, kalau gitu berarti Mas Rio mungkin saya tambah sedikit Pak Trisna, berarti ini lahirnya mungkin bukan lahirnya tapi apa ya? Deklarasinya atau adanya komitmen kesepakatan. Jadi kok saya ngelihat dari Pak Zainal tadi kan adanya komitmen dan kesepakatan, mungkin juga lintas sektor atau lintas kementerian gitu ya Pak Zainal ya tadi ya? Iya. Lintas kementerian. Di konsep awal yang kami diskusikan itu yang kita undang komitmen ya. Pembicara bukan hanya Kementerian Keuangan saja, tapi termasuk Bappenas, PU, Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri ya, Bangda ya, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi yang menaungi lembaga-lembaga keuangan kredit union itu atau lembaga keuangan kredit yang ada di masyarakat, dan juga misalnya dan juga OJK ya, OJK. Jasa Keuangan, dan juga pemerintah daerah dan juga mitra. Jadi ini memang konsepnya cukup besar, harus ditata talkshow-nya seperti apa supaya bisa efektif, dan di akhir nanti akan ada diskusi, rekomendasi dan sebagainya, baik dari para pelaku ke kementerian, pemerintah daerah ke kementerian, dan juga mungkin juga dari mitra misalnya kementerian dan sebagainya. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, berarti ada komitmen dan rekomendasi ya. Tapi ini perlu ada semacam kita tulis nggak ya untuk mendorong Kementerian Keuangan menerbitkan ini tuh perlu kita tulis atau lebih umum aja kita? Mungkin kalau menurut saya sih kita lihat, karena mungkin tidak semuanya diarahkan ke Kementerian Keuangan. Seperti tadi saya bilang bahwa
kita juga yang lihat upaya untuk mendorong Kementerian Keuangan ini mungkin juga standing kita sebagai mitra pemerintah juga mungkin kurang kuat gitu ya. Akan berbeda misalnya kalau PU melihat targetnya ini sangat besar dan pembiayaan mikro ini sangat potensial. Kenapa bukan PU yang kita dorong untuk mendorong untuk mengajukan policy brief gitu loh misalnya ya. Misalnya yang mengajukan risalahnya, meskipun risalah itu kita buat bareng gitu loh, kita coba dibuat bareng atau memodifikasi dari apa yang sudah ada. Mungkin seperti itu sih Mbak. Oke. Baik, jadi berarti kok gitu ini mungkin langsung ke ini ya, termasuk mungkin walaupun sudah ada policy brief, mungkin nanti ada beberapa rekomendasi, misalkan bagaimana diusung ke policy brief tersebut di level kementerian gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kita tidak perlu langsung tuntut poin yang langsung ke MK tadi kan nggak mesti ya Pak ya. Jadi mungkin lebih umumnya gitu aja ya. Pokoknya komitmen dan rekomendasi kemudian untuk mendorong terbitnya gitu ya, terbitnya kebijakan dan regulasi terkait kredit mikro, air minum dan sanitasi. Gitu dulu mungkin ya Pak ya. Ya. Oke. Ya, sip. Biar nanti kan nggak merasa ini dari Kementerian Keuangan. Mungkin ini biar muncul aja kali ya yang itu tadi ya. Ya, Baik. tidak menjadi beban. Tidak menjadi beban, nanti mereka takutnya nggak datang. Iya. Jadi memang harus datang mereka nih. Makanya tadi mungkin yang untuk untuk yang menjadi narasumber di awal memang kita harus mengundang pada level yang cukup tinggi nih mungkin menurut saya ya Pak ya. Nanti coba kita lihat ya. Baik. Nah mengenai waktu dan tempat, monggo Pak Trisna, kalau nih saya pikir tuh keynote-nya itu dari Bappenas atau juga dari Kementerian Keuangan sebagai narasumber? Gimana Kak menurut teman-teman? Kalau tadi yang dari kerangka konsep awal Pak Zainal, sepertinya workshop ini diharapkan nanti di-lead oleh Bappenas ya. Nah, kalau memang ini di-lead oleh Bappenas, berarti mungkin sebagai awal pembukaan sebagai keynote speaker mungkin dari Bappenas. Ya, makanya tadi saya ajak Mbak Adila dan teman-teman untuk ikut supaya dalam diskusi awal ini secara paralel juga bisa kita sambil konsultasi dengan Bappenas seperti apa sambil menunggu masukan dari teman-teman mitra lainnya seperti itu. Baik. Ya, nanti kita tunggu masukan dari teman-teman Bappenas ya, berarti ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian sambutan. Ini tadi kan kepikiran ini Pak, kita mau jadi kerjasama dengan Akopsi atau seperti apa gitu Pak untuk menempatkan Akopsinya? Mungkin sambutannya dari kementerian aja Bu. Oh, sambutan dari kementerian ya. Berarti sambutan dari Kementerian UNICEF nggak Pak? Ya mungkin dengan UNICEF ya, karena kan selaku ini ya. Oke, berarti ini kalau sambutan berarti dari Kementerian Keuangan mungkin ya Pak ya? Atau gimana Pak? Kementerian Keuangan. Terus kemudian dari Chief WOS ya Pak ya? Nah ini terus kemudian kita masuk ini nanti mungkin sambil kita lihat aja ya Pak di acara ya. Mungkin kalau tadi mungkin kita bisa sedikit berubah, mereka mungkin menjadi mereka mendengar pengalaman, terus kemudian mereka menanggapi atau seperti apa. Ya monggo nanti kita lihat. Berarti ini kan Menteri Bappenas, kemudian sambutan itu dari Kementerian Keuangan. Kemudian UNICEF. Nanti mungkin yang pesan kuncinya nanti bisa kita perbaiki lagi. Terus kemudian di sini mungkin masuk di materi utamanya. Mungkin nanti moderator juga bisa kita cari yang kuat di sini. Gimana Mas Rio atau Mas Hariri? Mungkin punya... Mbak Wit,
Ya, Ya, monggo. izin nambahin, Bu Wit. Monggo Mas Tadi Rahmat. Ya. untuk yang di hasil yang di apa namanya masih tadi yang di atas, poin di atas itu kan hasil yang diharapkan itu kan kalau kita ngelihat kayaknya kan masih di level tataran regulasi di tingkat pusat ya, di kementerian, kemudian nanti ada pelajaran. Nah, sementara kan sebenarnya pengalaman dari kami gitu ya, dari Waterorg itu kadang-kadang kan di level pelaksanaan ini sebenarnya di level daerah ya, Bu Wit. Jadi kayak misalnya bagaimana koordinasi antara mungkin Dinkes dengan si lembaga keuangan. Karena masih banyak, terutama di daerah-daerah itu yang kita ketemuin pada saat mereka berkoordinasi dengan Dinkes, Dinkes itu masih belum aware gitu dengan pembiayaan mikro ini. Ada beberapa yang masih menganggap bahwa nanti kalau misalnya katakan si Dinkes menggunakan tenaga si sanitarian, oh ternyata nanti si sanitarian takut nanti diuber-uber kalau misalnya dia enggak bayar cicilannya. Nah itu masih ada paradigma seperti itu. Atau nanti yang menganggap bahwa oh ini si lembaga keuangan bahwa hibah gitu ya bentuknya. Jadi apakah mungkin tadi yang diharapkan itu juga ada di situ melibatkan misalnya bagaimana si Dinkes di level daerah ya atau mungkin Pokja lah gitu di level daerah itu aware terhadap kredit mikro itu gitu. Itu sih Bu Wiwit. Oke, terima kasih Mas Hariri. Jadi mungkin kalau di daerah itu apakah dia termasuk nanti untuk sharing pengalamannya kah? Seperti itu kali ya Mas Hariri ya? Atau tidak masuk di arah kebijakan? Ya, gimana? Ya mungkin barangkali perlu kita catat ya bahwa peserta utama dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah ya. Secara kita sebetulnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan kegiatan ini kita akan buat secara hybrid. Jadi ada yang ada yang diundang secara langsung ya, misalnya pelaku-pelaku tadi itu Pemda-Pemda yang menjadi champion atau model yang mendukung percepatan replikasi ini. Tetapi ada juga yang pesertanya secara online. Itu nanti yang kita akan pakai wadah akopsi untuk menyebarkan undangan ini ke semua kabupaten kota yang menjadi anggota akopsi gitu ya. Jadi nanti mereka ikut secara online mendapatkan gambaran dan mudah-mudahan paling tidak ada yang tertarik gitu loh. Kemarin saja di Aceh misalnya saya hanya diskusi lepas dengan Pak Robi. Pak, cocok tuh Pak kita dorong Bang Aceh misalnya supaya mereka juga mereplikasi itu. Nah ini kan sebenarnya intinya karena informasi itu tidak sampai saja ke mereka nggak seperti tadi Mas Hariri bilang, mereka tidak aware bahwa ini loh ada sumber pembiayaan yang bisa menjadi alternatif untuk mendukung percepatan sanitasi. Apalagi sekarang ini misalnya dengan definisi ODF yang baru ini kan sangat butuh pembiayaan alternatif ya. Tidak semuanya bisa diatasi oleh dana DAK maupun dana hibah atau dana apa dalam waktu di tahun yang sama, tapi harus antri. Dan ini sebenarnya ada proporsi dari rumah tangga itu yang sebenarnya bisa diarahkan untuk mengakses pembiayaan mikro seperti ini gitu. Nah seperti itu Mbak Bibit ininya. Yang saya pikirkan dari awal, ya nggak tahu kalau teman-teman punya pemikiran lain. Iya, terima kasih Pak Zainal. Silakan teman-teman yang lain mungkin ada pemikiran lain. Tapi memang terutama untuk target utamanya adalah pemerintah daerah ya Pak ya. Maka kita salah satunya menggandeng akopsi gitu ya Pak ya. Yang di Mas Hariri tadi, apakah nanti itu juga ada nanti berbagi pengalaman mengenai kebijakan dan juga ini regulasi yang di tingkat daerah mungkin begitu Pak Zainal. Dan juga teman-teman mungkin ada masukan lain? Bisa juga sih Bu Wit, contoh mungkin kayak kita pengalaman misal mungkin nanti Pak Rahmat bisa nambahin ya Pak Rahmat. Jadi kan sebenarnya ada beberapa nih yang lagi sedang kita initiate, contoh di daerah-daerah. Nah di daerah-daerah itu kan sebenarnya ada yang namanya Kurda ya. Kurda itu kredit usaha mikro tapi khusus untuk daerah. Nah itu kan dapat subsidi untuk rate marginnya. Tapi kan sebenarnya Kurda ini masih dicoba dimaksimalkan untuk yang produktif. Nah, kami sebenarnya mencoba bagaimana mengadvokasi si pemerintah daerah. Misal contoh kayak kemarin itu kita di Jawa Timur, Jawa Tengah itu Wonosobo saya nggak salah, terus Jawa Timur itu di Surabaya. Itu bagaimana Kurda itu bisa dioptimalkan untuk yang sanitasi juga. Jadi sehingga, nah tadi
yang rate-nya tadi mungkin dapat rate-nya komersil tadi untuk si end user-nya masyarakat. Nah, dengan adanya ini bisa jauh lebih murah karena disubsidi. Nah, itu mungkin bisa menjadi nanti salah satu juga yang untuk kita ngedorong atau meyakinkan si pemerintah daerah, oh ya udah, gue bisa gunakan nih Kurda ini untuk air dan sanitasi. Nah, tapi nanti polanya seperti apa? Nah, ini mungkin saya juga belum kepikiran sih, Bu Wiwit, mungkin seperti Iya, itu. iya. Baik, terima kasih Mas Riri. Saya pikir ini menarik juga ya, karena nanti mungkin juga bisa dikupas dari pengalaman di pemerintah daerah, misalkan tadi tentang apa namanya kegiatan terkait tadi ya, Kurda tadi ya. Dan mungkin juga nanti itu sebenarnya juga ada pengalaman dari kementerian lain yang sudah melakukan ini ya, seperti Kementerian PU gitu Mas, yang kayak Pamsimas itu. Mungkin bisa ada sharing pengalaman atau pembelajaran dari daerah yang sudah berhasil menjalankan atau melaksanakan ini. Salah satu dari usulan teman-teman yang daerah mana yang pemerintah yang kota bisa atau langsung pemerintah kabupaten yang bisa menjadi contoh gitu, jadi pilot. Dan untuk peserta setuju ya tadi kalau memang ini difokuskan untuk lebih mengeduket atau mensosialisasikan pemerintah daerah, berarti juga kita termasuk mengundang lembaga-lembaga keuangan yang ada di daerah. Semua lembaga-lembaga keuangan yang potensial yang ada di daerah itu perlu diundang. Halo, teman-teman. Ya. Iya. Mungkin kalau ada sekalian siapa-siapa yang pernah punya pengalaman kok yang BMI dan BPR itu memang pemain lama ya. Itu apakah ada mungkin yang lain begitu Mas? Atau mungkin pemerintah daerahnya dulu misalkan kita utamakan misalkan Pemkab terpilih yang bisa mewakili gitu punya pengalaman ini? Atau ini juga ternyata atau mungkin Mbak Sesa atau Mas Rahmat, apakah PU juga sudah terutama di Ditpam sudah juga punya pengalaman untuk terkait mikrokredit ini? Mungkin juga bisa sharing ya. Izin Bu Wiwit, ini kan karena Monggo. mungkin nasional ya, nanti di kementerian. Nah, kita kan juga saat ini sudah ada juga partnership nih dengan salah satu BUMN yang memang jangkauannya nasional tuh. Tadi Pak Zainal juga sempat singgung Aceh gitu kan. Nah itu tadi kan saya belum ngeliat tuh kalau misalnya untuk lembaga keuangan itu PNM sih kalau bisa sih juga PNM ya, betul. Karena mereka kan itu ada jangkauan sebagai untuk iya. PNM saya masukkan di sini betul. Ini mungkin lebih baik dari lembaga keuangannya dulu atau pemerintah daerah dulu, atau kita listing dulu ya? Kita listing dulu ya. Kalau pemerintah daerah, siapa yang mau diusulkan teman-teman? Tadi kan ada PNM, terus mungkin tadi saya juga masih menanyakan apakah mungkin ada pengalaman Kementerian PUPR atau mungkin diwakili oleh daerahnya yang terkait dengan Pamsimas, dengan mikrokredit. Izin nambah, Bu Wiwit, Rahmat dari Water. Ini. Iya, Pak Rahmat ya tadi. Terima kasih suaranya mungkin saya pikir Mas Rahmat. Kalau pemerintah daerah PMK di sini kalau best practice dari kami kan cukup banyak ya Bu, kalau kita bicara PMK ya orangnya cukup banyak yang saat ini cukup aktif dan proaktif itu adalah Pokja PKP Bu, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Jadi saat ini, jadi itu kebetulan kita cukup intensif kolaborasi sama teman-teman di Pokja PKP. Kalau dulu kan Pokja MPL sudah nggak terlalu strong lagi, tapi saat ini yang cukup strong sekarang adalah Pokja PKP. Dan mereka cukup antusias ketika mereka udah dapat gambaran terkait dengan kredit mikro, mereka cukup all out untuk support beberapa lokasi itu mereka kita buka lokasi baru misalkan di Pokja di Kalimantan Kalsel ya kalau nggak salah itu dengan Bank kabar saya lupa itu mereka cukup proaktif untuk mengundang banknya untuk mendorong mereka untuk buat skim air sanitasi, itu juga bisa digunakan sebagai referensi. Nah, terus yang juga PKP di Jawa Tengah, PKP Jawa Timur, PKP mana lagi ya NTT
itu mereka sangat-sangat nge-support lah, ngedukung lah untuk ngedukung banknya untuk apa itu jadi lebih confidence karena kadang banknya itu kan mereka juga butuh dukungan juga, maksudnya mereka tidak merasa sendirian maksudnya gitu loh Bu, dengan adanya stakeholder dalam hal ini PKP. Jelas kan kalau kita bicara Pemkab kan cukup banyak ya, dari bupati sampai PNS semua ada orang-orang pemerintah daerah, tapi kalau ada Pokja sendiri spesifik di situ mereka jadi lebih confidence, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk bisa dilibatkan best practice-nya itu PKP. Terus mungkin selain lembaga keuangan, lembaga penjamin ini juga sebenarnya udah ada beberapa best practice juga. Beberapa lembaga penjamin kredit itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTT itu sudah kerjasama dengan bank untuk memberikan penjaminan untuk air minum sanitasi. Itu juga bisa jadi best practice. Nah, nanti kita ini long list saja sih Bu, nanti bisa kita bikin short list-nya mana yang mau kita ambil itu. Iya. Jadi tadi kalau lembaga penjaminan itu di Jateng, Jatim, NTT. Iya, itu Jamkrida Jawa Tengah itu Jawa Tengah yang sudah BUMD yang provinsi pertama Bu. kali ya Iya. waktu itu ya. Ya, oke. Terus kalau yang di sini tadi misalkan bisa Pokja PKP Kalsel atau di tadi Jawa Tengah, atau ini kan saya giniin dulu ya, Jatim, tadi NTT gitu ya. Iya. Izin Pak Rahmat, kayaknya itu Kalbar deh Pak Rahmat. Oh iya, Kalbar ya, saya lupa. Oh, Kalbar ya. Kalbar. Ya. Kalbar, Jatim, sama kemudian NTT ya. Tapi kayaknya yang agak lebih tua nih, lebih lama nih PKP Jateng ya Pak ya? PKP Jateng cukup lama, udah awal-awal di PKP Jateng Bu. Dan mereka cukup strong untuk mendukung PKP Jateng Provinsi, Jateng itu bisa cukup strong mendorong PKP Kabupaten untuk menyiapkan demand creation-nya Bu. Iya, tidak benar. Saya pernah mendengar cerita mereka kan mendukung juga itu kredit sanitasi dari sisi air minum, sanitasi dan perumahan kan banyak dibantu ya oleh ya, dan PKP di kabupaten itu yang sudah menggolkan juga untuk kurda air minum sanitasi juga Bu. Itu kira-kira mungkin yang untuk kurda itu kira-kira contohnya? Wonosobo sudah tinggal nunggu tanda tangan Bupati Bu, sekdanya sudah oke, tinggal tanda tangan Bupatinya Bu yang sudah di Kabupaten Wonosobo. Oke, mungkin kita ini dulu kurda ya. Ini terkait masuk kurda. Ya, itu effortnya dari PKP Kabupaten Bu. Iya, jadi mungkin nanti kalau misalkan nanti contohnya salah satunya Jateng sekaligus juga misalkan dengan Kabupaten Wonosobo, maksudnya tercreate gitu ya, atau mungkin nanti mau kita pindah-pindah di tempat lain, tapi ini mungkin misalkan salah satunya itu. Betul. Minimal dengan ada best practice itu tempat lain bisa terbuka bahwa ternyata bisa ya menggunakan ini ya. Kadang kan kalau kita mendorong alokasi APBD itu kan setengah mati ya Bu ya. Tapi betul. untuk meningkatin akses APBD untuk air sanitasi setengah mati. Tapi kalau memang dia bisa sudah ada inisiatif kurda itu sudah ada sebenarnya. Tapi kurda ini kalau bisa didorong aja untuk bisa digunakan untuk air sanitasi mungkin lebih mudah dibandingkan ngalokasi APBD untuk air sanitasi Bu sebenarnya. Iya, betul. Ya, saya pikir menarik sih kalau nanti kita bisa melihat salah satunya case Jateng gitu ya, yang sudah artinya berhasil mendorong kabupaten, kemudian juga BPR PPK-nya kan juga cukup kuat di sana ya. Terus kemudian sama Jamkrida seperti itu ya, Mas. Nanti coba kita lihat. Jawa Timur juga udah ada jalan Bu kurdanya di provinsi Jawa Timur. Oh, kok Jawa Timur apa Mas? Sama itu nanti saya lupa namanya, programnya Pemprov juga itu bisa digunakan untuk BPR untuk air sanitasi juga Bu. Oke, coba kita lihat misalkan gantian BPR-nya misalkan dari Jawa Timur gitu ya. Jatim. Lagi semangat ini ya. Ya, kita list aja dulu Mbak. Kita list. Ya, ini masih long list-nya aja dulu nih. Iya, kita long list aja semuanya. Iya, silahkan. Monggo teman-teman yang lain. Saya pikir nanti pada akhirnya juga kita minta teman-teman dari Waterot memilih yang mana yang paling. Iya. Kalau Mas Rahmat itu kalau pengalaman yang PUPR yang Pamsimas itu gimana Mas? Ada ini ya nggak? Yang kemarin? Mereka sharing nggak? Kalau PUPR itu kan Pamsimas itu spesifik pembiayaan untuk kelompok spam sih Bu, soalnya Bu. Nah ini makanya ini mau arahnya ini apakah nanti untuk rumah tangga, apakah untuk PDAM, apakah untuk kelompok spam. Asumsi saya awalnya ini untuk rumah tangga ya, asumsi saya awalnya. Lah koreksi saya kalau saya keliru Bu. Kalau bisa kalau bisa sekalian ini Mas, jadi ada rumah tangga dan BP spam itu, karena kami sendiri melihat BP spam itu cukup besar challenge-nya untuk khususnya yang terkait dengan keberlanjutan dari sarana yang mereka kelola.
Oh, oke. Ya, ini mereka sangat butuh misalnya pengembangan pelanggan, pengembangan Betul. jaringan untuk Iya, meningkatkan. Karena menarik Bu, kalau Pak Jenal juga nambahin juga ini kalau KPSPAM sendiri kan ada 37.000 desa Pamsimas ya Iya, di Indonesia soalnya ya. benar. Mungkin Itu notabene diwakili. udah hampir setengahnya jumlah desa di Indonesia sebenarnya. Iya, betul. Dan ini sudah ada hampir berapa? 700 atau 800 KPSPAM itu sudah akses ke kredit mikro ya. Tapi masih Betul, dominasi betul. masih di Jawa ya. Nah, itu kalau itu bisa Ya. di scaling itu kan bahkan signifikan banget itu nanti. Itu yang untuk KPSPAM, itu yang untuk airnya sendiri. Nah, itu juga jadi opportunity juga kalau KPSPAM ini bisa didorong juga untuk akses sanitasi juga. Coba kalau misalkan kita bisa mendorong dengan PUPR yang antara Direktorat Sanitasi sama Direktorat Air Minum kolaborasi. Jadi bagaimana desa-desa Pamsimas bisa ODF misalkan seperti itu. Nanti yang pinjam KPSPAM-nya untuk pembangunan jamban di desa tersebut. Bisa bayangin 37 desa Pamsimas itu bisa ODF semuanya misalkan seperti itu. Itu Iya, betul. memungkinkan banget sebenarnya Bu itu. Makanya maksudnya lintas sektoral lah, makanya Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi bisa kolaborasi duduk bareng itu menggunakan KPSPAM untuk akses sanitasi juga di desa tersebut. Itu siapa tahu itu bisa diangkat juga di situ. Ya, ini bisa diangkat ya di Mantap situ. itu, Karena Bu. kita lagi udah mencoba Itu, Mas, kalau di kita bisa beberapa dapat lokasi itu. Bu, KPSPAM ini kita dorong untuk pembangunan jamban di desanya. Nah, yang Iya, pinjam betul. ke banknya itu KPSPAM-nya, tapi pembangunan Iya. jamban untuk rumah tangga, nanti rumah tangga itu nyicil ke KPSPAM melalui KPSPAM, ya, betul. gabung sama cicilan air mereka. Dan itu jalan Bu. Tinggal Iya, scaling iya, aja sebenarnya iya. ini. Oke, sip. Baik, menarik tuh Mas. Nah, ini tadi kan berarti dari kementerian sudah, dari daerah sudah, dari lembaga keuangan tadi juga sudah. Kok dari sisi private sector ada yang pernah punya pengalaman juga menggunakan mikrokredit nggak, Mas? Ada Bu, di private sector itu sebenarnya kan cukup banyak ya di private sector yang punya concern di air minum sanitasi, private sector maupun nanti lembaga kayak zakat segala macam itu. Private sector ini kadang kan cukup challenging juga saat ini. Kalau mereka biasanya ngasih hibah, kita dorong untuk air minum sanitasi. Nah, best practice yang sudah jalan saat ini, private sector itu bisa kontribusi di sektor air minum sanitasi dengan memberikan dukungan imbal jasa penjaminan atau premi asuransi kredit, itu bisa. Atau juga bisa berikan dukungan dalam bentuk revolving fund seperti itu. Itu kita sudah ada beberapa best practice Bu, tinggal nanti direplikasi. Oke, itu Atau Pak misalkan Zainal. nanti di desa Pamsimas kalau mereka ingin memberikan hibah, kita tinggal kasih list aja nih desa Pamsimas baru pelayanannya baru misalkan 20%, mereka mau ngasih hibah, kita udah ada pengelolanya nih, udah pasti nih sistemnya jalan. Itu saat ini kita juga water out dengan PUPR pun sedang menginisiasi apa itu dengan Eurocamp, itu kayak semacam perusahaan-perusahaan Uni Eropa itu untuk mendukung program Pamsimas Bu. Jadi kalau mereka punya program-program hibah itu bisa aja digunakan hibah ke desa-desa Pamsimas untuk air sanitasi gitu Bu. Oke, siap. Itu mungkin juga bisa masuk menjadi salah satu ya Pak Zainal ya. Karena saya lihat kemarin sudah mempergunakan juga. Mungkin nanti juga bisa diundang juga Bu dari private sector, misalkan dari Eurocamp itu ya, asosiasi perusahaan Uni Eropa. Jadi mereka juga tahu kan hal baru juga buat mereka private sector Bu. Iya, Eurocamp. Tulisannya gini kan ya? Ya betul Bu. Ya, oke, sip. Ya, oke. Ini moderatornya paling cocok teman water.org nih nanti. Atau teman-teman water.org sendiri yang akan sharing. Atau di sini masuk teman dari mitra atau nanti menanggapi ya Mas? Ya, sama private sector itu kan itu asosiasi, mungkin aja perusahaan-perusahaan swasta kayak yang internasional kan ada Reckitt, ada Microsoft, itu juga mungkin bisa digandeng ya, kan mereka juga nggak terlalu terupdate ya terkait dengan air sanitasi. Itu perusahaan-perusahaan private sector yang ada hubungannya dengan air. Amazon itu juga, Amazon Web Service, mereka punya server di Jawa Barat itu pendinginnya juga air, itu mereka sangat concern di situ. Microsoft sangat concern dengan global warming, Reckitt juga sangat concern dengan sanitasi. Yaitu kalau mereka diundang, dilibatkan, itu juga sangat jadi potensi juga mereka untuk kolaborasi ke depan. Thank you Bu. Oke, terima kasih Mas. Nanti tambahan dari pemain-pemain lama yang sudah ya Mas ya, ini tambahannya ya. Oke, terima kasih Mas Rahmat. Nanti ini saya masukkan untuk di peserta ya, siap. Siap. Baik, terima kasih. Nah, kalau di sini untuk yang sharing learning ini, tadi kalau yang sambutan utama itu dari Dirjen Kemenkyu tadi sudah ya masuk di sini. Ini mungkin dia masuk sambutan atau mau lebih masuk sesi ya Pak
Zainal atau teman-teman atau Mas Rahmat? Mungkin yang terkait dengan kementerian kita akan konsultasikan dengan Bappenas saja, Bu. Oh, supaya Bappenas lebih saja. cepat, iya. Siap. Oke, baik, Pak. OJK ya masuk di kementerian ya. Nah, ini tadi kalau kemarin tuh rencananya teman-teman bercerita, lalu teman-teman itu menanggapi atau menandaskan gitu dari teman-teman kementerian begitu. Gimana menurut teman-teman? Jadi mereka mendengar cerita dari teman-teman pelaku, lalu kemudian teman-teman dari kementerian itu menanggapi atau menandaskan atau mungkin memperkuat dan sebagainya. Gimana? Apakah posisinya mereka ke panelis atau mau ke narasumber menurut teman-teman? Panelis boleh, panelis atau tanggapan boleh kok, Mbak Iya Wiwit. gitu ya. Siap, Pak. Oh, jadi biar mereka nanti menginikan ya, ini kan Kementerian PUPR itu ada Ditpam, ada Kemen PUPR yang sanitasi tadi kan, di sanitasi. Kalau Kemendes itu dia mana ya, Mas? Kemendes banyak nanti ke Pamsimas, Bu, ke depannya, Bu. Oh iya ke Mas ya. Oke, ini harus Kemendes itu yang Pamsimas ya. Itu di apa di direktorat apa ya? Bukan PMD ya, dulu apa ya namanya ya? Direktur Desa. Apa? Direktur Desa. Desa apa TTG yang biasanya dengan teman-teman ini? Kayaknya PMD dan TTG jadi satu apa enggak? Saya agak kurang terupdate ya. Mas Rio, Mas Hariri atau Mas Rahmat kalau Kemendes? Iya, Bu, saya lupa, Bu. Berapa Dua kali meeting sama mereka. Soalnya ingat saya itu kalau enggak itu tadi apa PMD dan TTG itu ya biasanya ya. Ya nanti kita coba cek. Iya, kalau di daerah di TTG-nya, Bu, biasanya, Bu. Ya, Yang Pamsimas tuh. Ya, atau yang Pamsimas ya nanti pokoknya yang pegang Pamsimas. Kalau Kemenkes nanti kita ke ini aja ke PL ya Pak Zainal ya. Oke. Kemenkes PL. Kita, ya Kemenkes. Kemendagri perlu nggak ya Pak? Oh ya, pelibatan Pemda itu sangat membutuhkan. Iya, berarti nanti ini tentu Ya, dari si Akopsi Kemendagri. itu, Kemendagri. Iya, Kemendagri. Nengoknya ke Kemendagri sana itu semua. SOPD 2 ya berarti ya? SOPD 2 ya. Ya, oke. Bangda ya, itu nanti di Bangda, di SOPD 2 Bangda, terus. Oke, mungkin yang terakhir yang menanggapi dari Akopsi, Ketum misalkan melihat peluang ini atau bagaimana? Atau nanti kan ada yang mewakili, biasanya nanti yang mewakili Pak itu sih Wali Kota Cilegon yang di dekat-dekat. Terus kemudian teman-teman mitra kita lebih sebagai moderator aja atau mau seperti apa? Karena kalau di moderator kan bisa sekaligus menandaskan, bisa menambahkan atau bagaimana teman-teman? Bagaimana teman-teman mitra? Boleh di mana aja. Kalau saya sih Mbak di mana Wiwit, Agus Tangguh di mana boleh jadi moderator, boleh jadi. Oke, mungkin tadi kalau yang di atas boleh ada jadi teman-teman panel juga nggak apa-apa. panel ya. Gimana kalau menurut teman-teman lebih pasnya di mana gitu? Atau nanti secara ini aja, secara otomatis. Ini kan ada dua nih, ada mitra pembangunan. Ini tadi yang di atas kan sudah ada teman-teman router.org. Dan nanti teman-teman mitra pembangunan, monggo nanti bisa kita menginikan ya. Bisa ada yang bisa menjadi narasumber ini nanti monggo kita inikan lagi. Baik. Nah dari situ sudah kemudian masuk di diskusi perumusan berarti ya Pak ya. Monggo ini kemarin ini masih fasilitator masih kita ini tadi masih so far apa namanya diskusi aja. Diskusi perumusan kesepakatan atau komitmen. Itu perumusan komitmen bersama. Perlu diskusi kelompok kah? Wiwit. Dan ini ya silakan Pak Hussein. Sebenarnya kan sekali lagi ini kan terlalu luas sebenarnya, waktu kita terbatas. Jadi apapun hasilnya itu kita anggap sudah mewakili hasil besar yang
dipunya oleh teman-teman mitra. Oke, Jadi jadi kita anggap itu ini hanya mensahkan lah. Sehingga diskusi ini sebenarnya kita punya kewenangan luas untuk mengarahkan ini selain mau apa gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan hasil yang di atas, tapi hasil-hasil pengalaman Pak Jenal selama ini, segala macam. Setelah ini sebagai pemicu kita mau apa? Apa aspek regulasinya atau percepatan replikasi inisiatif daerah pembiayaan alternatif, atau dari pusat lagi atau dari mana, kita yang bisa membuat skenario itu. Jadi usul saya, diskusi perumusan itu adalah skenario ya setelah ini apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat, ya, mungkin juga menengah, sehingga ada sesuatu yang konkret terdapat. Tadi kan ada teman-teman yang bagaimana kurda di Jawa Timur itu bisa dicontoh oleh provinsi lain, kan berarti harus ada upaya itu. Kemudian keberhasilan lain. apa Pak? Tadi upaya. Terus yang kedua apa? Yang kedua tadi Pak. Upaya yang harus dilakukan, yang maksud saya tim perumus ini lebih leluasa untuk memasukkan membuat skenario skenario untuk pembiayaan alternatif. Pertama, apakah untuk mereplikasi keberhasilan teman-teman daerah yang pendamping ini, keberhasilan inisiasi asli daerah, yang kemudian mungkin juga pelaku keuangan langsung, BPR segala macam. Atau ya nanti diusulkan ini bisa menjadi salah satu tema di akopsi misalkan, kan juga bisa ya Pak ya, salah satunya ya di CSS atau nanti di HL. Baik, jadi misalkan itu termasuk nanti apakah mau kita angkat seperti tadi itu, jadi Bappenas menjadi requester untuk memformalkan seperti apa, ada perlindungan regulasi, itu mungkin di situ nanti kita diskusikan, dan tentu tidak akan selesai di situ, karena memang sangat luas itu. Enggak, tapi maksudnya bentuknya apa gitu loh. Atau kita tetap mau diskusi atau mau kita memberikan gini. Maksud saya kan hasilnya itu skenario. Iya, tapi maksudnya metodenya Pak. Alternatif. Iya, maksudnya metodenya itu kan hibrid ini ya Pak ya. Ini kan hybrid ya. Hybrid itu kan bisa nanti misalkan usulan-usulan itu ditampung dengan Mentimeter atau apa itu namanya? Kalau diskusi perumusan mungkin masih hybrid. Mungkin yang ada di lapangan aja, di ruangan. Udah tim kecil kayaknya, enggak. Nah, maksudnya menampung di luar itu kan bisa menggunakan aplikasi Pak. Itu ya. Pak, misalkan untuk agar yang di luar pun juga bisa kita tampung gitu. Ya. Atau menggunakan Mentimeter atau apa tuh namanya? Chatroom. Yang chatroom itu. Kalau chatroom kan itu diskusi di kelompok. Ini tinggal mau bentuknya diskusi kelompok atau pleno, tetapi misalkan melalui interaktif discussion online gitu. Jamboard maksudnya mungkin ya Mbak. Apa Mbak? Jamboard. Ya bisa Jamboard, bisa entah tuh Mentimeter atau apa kayak gitu-gitu kali ya. Jadi itu tetap mereka ditampung, terus kemudian dari pihak yang ada offline juga membicarakan, terus kemudian disepakati bersama. Misalkan seperti itu ya. Termasuk menurut saya tadi selain untuk untuk replikasi dan scaling up kegiatan ini, mungkin juga yang tadi Pak, yang usulan Pak Zainal tadi ya, mungkin dari sisi advokasi itu tadi yang Mas Rio tadi, apakah apakah draft policy brief tersebut gitu ya, itu juga mungkin akan maksudnya diapakan itu biar lebih kuat. Karena kok tidak salah tadi seperti itu ya Pak ya. Kan tadi ada bagaimana dengan kegiatan ini daerah lain terinspirasi kan. Ini kan berarti proses advokasi. Nah, itu itu kan lepas. Jadi kalau yang terinspirasi, yang berminat, yang enggak biarin aja. Maksud kita adalah ini momen ini bagaimana itu menjadi tidak hanya sebatas saya berminat, tapi bagaimana mendorong daerah lain wajib berminat itu loh. Regulasi itu apa? Di daerah lain bisa, dan itu daerah mungkin advokasi mungkin bisa berlapis. Ada regulasi sunnah di tingkat adopsi, ada regulasi yang mengikat melalui keputusan bersama atau lebih tinggi lagi. Ya. Tadi satunya yang di tingkat nasional Pak Hussein tadi sempat dibahas di tingkat nasional itu kan teman-teman
maaf nanti kalau ini bisa dibantu di ini ya Mas Rio. Kalau tadi kan sudah ada policy brief yang sudah dibuat oleh teman-teman dari IWOS, gimana bisa mengangkat ini tadi, tapi yang mengangkat bersama kesepakatan lintas kementerian, jadi biar lebih kuat seperti itu tadi. Kalau nggak salah begitu ya, tadi itu salah satu yang di tingkat nasional itu Pak, Ya, selain berarti itu masuk misalkan berarti komitmen yang bersama di daerah. status polisi brief yang sekarang kan masih dalam perjalanan kan, dan apa yang harus dilakukan. Sudah selesai atau dalam perjalanan ya Mas Rio? Policy briefnya sudah selesai, tinggal tindak lanjutnya Berarti tindak lanjut. untuk PMK-nya itu dan mungkin Kementerian Teknis juga kalau perlu mengeluarkan regulasi teknis gitu. Dan ini panjang urusannya nih, bisa berkali-kali pertemuan ini. Iya, ya paling tidak kan ini kita komitmen bersama gitu ya. Gitu berarti ya. Saya tulis di sini dulu ya Mas, nanti biar bisa kita ngelihat ini senarionya seperti itu. Dan nanti berarti tinggal di sini nanti fasilitator yang monggo siapa? Mungkin Dihapus saja dulu teman-teman. nanti teman-teman usulin. Iya, monggo siapa yang ini di sini? Kita sebut Pak Jenal, padahal Pak Jenal bosnya. Pak Jenal, oke di sini Pak Jenal. Enggak, kita sebut nama Pak Jenal ini padahal Pak Jenal Pak bosnya. Jangan. Ya nggak apa-apa, tapi ini penting banget nih moderator yang ini ya. Yang pengalaman langsung. Karena kok menurut saya ada dua nih Pak. Ya, Pak, ini kan ada moderator yang di offline, ada moderator yang di online Pak buat menjaring menurut saya. Tapi saya usulkan diskusi ini kan penting dan banyak mengarahkan kepada pengalaman-pengalaman Pak Zainal, Pak Riri. Jadi nggak usah banyak ngomong lah, ini sudah terbukti. Ini gitu. Atau Pak ini, Pak Wahyudin, Ketua Jejaring. Ini target SDGs lagi. Nanti tinggal siapa? Kami kasih aman, kita belum sampai ke sana. Ya, ada usulan mungkin teman-teman? Banyak kan teman-teman mitra itu yang jago-jago. Ya, betul. Ya sudah, nanti kita usulkan aja ya siapa yang bisa ini gitu ya. Tadi kepikiran kalau ini antar mitra kan berarti ada jejaring Pak Wahyudin ya. Misalkan. Terus yang online nanti siapa misalkan bisa kita bantu gitu. Ini mungkin antara Pak Wahyudin atau Pak Zainal. Gimana Pak Zainal? Pak Zainal mungkin sudah rapat lagi yang lain. Ya nanti kita coba lihat ya. Zainal izin sholat tadi. Oke, yang online mungkin bisa kita bantu lah nanti ya. Mungkin dari tim kita ya, mungkin Pak Husen atau nanti kita bantu siapa gitu ya. Yang online dengan Pak Trisna tuh. Ya. Terus kemudian atau nanti sama aku juga bisa kan Pak Trisna pasti ngurusin beberapa hal ya. Terus kemudian ketua umum kesimpulan dan penutup. Mungkin kesimpulan ini ya langsung dari moderator ya kan. Terus kemudian penutupan apakah mau ketua umum Akopsi atau dari kementerian nanti kita tanyakan lagi. Kita enggak, UNICEF sudah di atas Pak. Nah kalau ini itu kerjasama dengan jejaring atau kerjasama dengan ini kan harus salah satu gitu ya Pak ya. Nah, kalau ini ujuk-ujuk Akopsi berarti Akopsi harus menjadi panitia. Ya itu tadi yang lagi saya pikirkan. Ini nanti kita lihat ya atau mau mitra jejaring atau mau kementerian, coba kita lihat aja. Tadi kan pembukaan sudah Bappenas gitu ya, kementerian atau ini aja kita lihat. Baik. Nanti kita sharing ini ke teman-teman ya. Nanti saya kirim ke Pak Zainal dan Pak Trisna untuk dirapikan ya. Ya. Okay. Ya. Udah, baik. Bu Wiwit, saya tadi maaf pemahaman saya awal agak berbeda ternyata, jadi saya menyesuaikan diri. Karena saya tadi berpikir, saya lihat kredit minggu ini sebagai peristiwa ekonomi biasa. Jadi pemilik modal ya dapat keuntungan, yang kreditor ya bayar. Jadi hal yang biasa sehingga siapapun pemilik modal itu tertarik dengan potensi besar ini.
Sekarang bank-bank besar itu kan sudah mulai main di skala-skala 5 juta ke bawah, dan memang besar. Bahkan bank-bank luar itu yang notabene dukungan bank Malaysia, yang mana kan masuk Cina, itu mereka berminat malah yang sektor-sektor ini. Jadi sesuatu yang rasional saja kalau pihak perbankan tertarik tentang kredit ini. Mereka juga untung. Event itu yang non fixed income ya. Kan kita sasaran itu relatif yang tidak punya penghasilan tetap, sehingga pihak-pihak perbankan itu khawatir. Tapi ternyata banyak bank-bank yang tidak khawatir dan banyak untung dari sana. Jadi mohon maaf tadi saya arahnya terlalu ekstrim kali ya. Jadi nggak apa-apa nih tadi kan. Karena pikiran saya kalau bisa kayak multiguna begitu kan, setiap saat kita bila beli motor cukup KTP. Ya, saya punya kebetulan air nutrisi, anytime saya bisa ke lembaga keuangan, ke bank, karena memang ada potensinya. Sejauh itu pikiran saya. Oke, ini aja. Iya, nggak apa-apa, Pak. Sebetulnya kan sudah banyak juga kok bank-bank lain yang juga cukup besar juga, yang kalau nggak salah kemarin itu yang BTN atau apa juga ya, yang kemarin sempat diundang. Nah, mungkin nanti teman-teman Water.org juga melakukan pendekatan di situ, mungkin teman-teman iOS juga. Yang mungkin sementara nanti kan kita lihat apakah siapa saja yang akan listing akan diundang, nanti kita sharing aja ke teman-teman. Nah, nanti siapa yang menjadi moderator di sini nanti juga kita lihat ya, yang mungkin yang lebih ke bidang ini, nanti siapa kita tanyakan juga. Baik, teman-teman, saya pikir itu dulu, saya save dulu, nanti saya serahkan ke Pak Trisna. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wiwit, Pak Husein, dan teman-teman. Tidak terasa ya, diskusi kita lumayan panjang ini, 1,5 jam, dari jam 3. Dan ini pun ya syukurnya sudah sampai di agenda, tetapi masih banyak saya kira yang butuh masukan dari TOR ini. Dan semua sudah, saya harap semua sudah menerima TOR-nya, dokumennya. Jadi kalau misalnya nanti ada masukan ataupun tambahan bisa langsung diberikan di dokumen tersebut dan kirim ke kami. Mungkin kita kirim yang terbaru ini aja Pak Trisna. Oh iya, boleh. Dari teman-teman. Nanti berarti lupakan yang tadi ya. Kita akan kirim ulang. Kita akan kirim ulang versi yang terbaru yang tadi sudah kita diskusikan, dan dari situ, berangkat dari situ nanti silahkan ditambahkan lagi untuk masukan-masukan. Karena kita belum sampai ke tahap menentukan kapannya ya. Iya, betul. Mengingat waktunya ini dan juga kesibukan teman-teman juga menjalankan program masing-masing. Jadi kita harus mengklopkan dengan timing atau agendanya teman-teman juga gitu. Karena tadi saya lihat di kerangkanya Pak Jainal diharapkan sih di akhir Januari ini. Apakah itu memungkinkan untuk kita mempersiapkan undangan dan lain-lain? Karena kita belum menentukan siapa saja yang diundang dan sebagainya. Apakah memungkinkan untuk dilakukan di akhir Januari atau di awal Februari? Atau mungkin awal Februari sudah ini. Atau teman-teman bisa memperkirakan kapan kira-kira kalau awal Januari, akhir Januari kayaknya Agus Tangguh belum bisa karena ada kegiatan nih teman-teman. Kalau akhir Januari nggak bisa ya. Iya, khususnya yang untuk microfinance ya gitu. Kalau IWAS kapan bisanya? Ya setelah akhir Januari bisa sih Pak Trisna, jadi Februari gitu bisa. Yang penting sebelum Februari minggu kedua itu kan sudah masuk. Oh iya betul. Iya. Pemilu ya. Coba misalkan atau malah setelah pemilu malah kalau mau itu. Cuman kita nggak bisa, kebetulan kita mungkin harus close itu minggu ketiga Mas. Mungkin kalau terpaksanya banget minggu ketiga karena kebetulan sudah harus selesai. Terus terang
anggaran yang akan kita gunakan untuk workshop nasional ini harus close di minggu ketiga Februari. ya, minggu ketiga Februari. Jadi memang Oke. sebelum pemilu juga ya. Iya, iya. Dan ada masa ini kan, biasanya nanti sebelum pemilu Masa kan ada tenang masa, ya. nanti kita tidak boleh itu. Mungkin kan pemilunya tanggal 14 ya. Apa mungkin setelah Mm-mm. pemilu itu masih memungkinkan ya? Mungkin ya. Gimana Pak Zainal? Atau kalau teman-teman thewater.org mungkin nggak Kalau misalkan ya, antara before atau after pemilu gitu ya. Teman-teman Bappenas ada masukan? ya mungkin teman-teman Bappenas dari sisi waktu, teman-teman Water.org. Ya, kalau dari Waterrock sendiri sebenarnya akhir Januari, awal Februari itu masih belum terlalu padat, kecuali mungkin tanggal Oke. 24 karena kami udah ada rencana acara lain tanggal 24, tapi di luar itu sih sementara masih kosong sih. Oke. Atau kita coba minggu pertama Januari ya, Mbak Sesha sama Ya, Mas. minggu pertama Mungkin Februari. sekarang Februari. di blok aja dulu Bu, minggu pertama Oh, kita Februari Bu, blok kalau aja. nggak. Mm-mm. Oke, Awal minggu pertama Februari aja. pertama Justru Boleh. Februari sekarang ya. kita pakai itu aja Tadi dulu. Mas Rio kan tadi juga bisa ya setelah akhir Januari kan. Jadi misalkan kalau tanggalnya di Ya, awal bisa. Februari, ya kan misalkan sebelum jangan terlalu mendekati hari itu, hari coblosan. Sebelum Mungkin 14. jadi misalkan tanggal 7 atau tanggal 8. Kan itu pas Nah, Rebo itu atau sudah Kamis. minggu Sudah minggu tenang ya. tenang ya. Boleh nggak? Boleh nggak kita melakukan itu? Coba nanti di browsing aja Pak, minggu tenangnya biasanya berapa hari sebelumnya? Ya ada minggu tenang, tapi tanggal 11 sampai 13 sudah tidak ada kampanye. Oke. Berarti tanggal Nanti 7 atau 8 masih aman ya? atau 6 atau 7? 6 atau 7 gitu ya? Bisa ya? Toh kan kita tidak undang ini ya, tim sukses ya. Enggak. Iya. Iya. Kita undang tim sukses dan fotonya tidak ada simbol-simbol. Enggak boleh ada simbol-simbol sama sekali ya. Jadi Oke, tanggal kalau 6 atau tanggal 7 aja ya. sementara pokoknya kita- rentangnya 6 atau 7 gitu ya, sekitar tanggal itu deh. Ya, mungkin Kalau lebih aman. teman-teman Bappenas, apakah oke tanggal-tanggal itu? Karena yang akan melit workshop ini diharapkan dari teman-teman Bappenas ya. Izin Bu Wiwit dan Iya. Pak Tris, iya. Kalau dari Bappenas sebenarnya kita yang penting bentuk kegiatannya udah jelas dulu Bu dan undangannya cepat keluar karena ini kan juga kita baru terinfokan sekarang kalau ada kegiatan ini dan mau mempelajari dulu untuk detail kegiatannya. Tapi untuk teman apakah ada masukan? Kita juga sebenarnya ada rencana mau launching roadmap Bu di awal Februari. Jadi mungkin nanti bisa disesuaikan ya. Boleh. Mbak Adila, tadi kita sementara tanggal 6 atau 7. Apa Pak Zainal? Awal Februari ya launching itu ya, roadmap-nya ya. Iya, betul Pak. Roadmap apa Mbak Adila? Roadmap air minum sanitasi aman Pak. Oh, roadmap. Ya, ntar ada. Kita tektokan lagi lah dengan teman-teman di Bappenas. Nah, Ya, ini kita nanti Pak Zainal undangannya keluar dari siapa ya Pak Zainal? Harapannya dari Bappenas. Harapannya dari Bappenas, Mbak Adila. Nanti sudah infokan ke Ibu Tirta ya. Lewat Bu Tirta kemarin Mbak Adila. Iya, meeting dengan Ibu Tirta, Ibu Adila yang fasilitasi, Mbak Adila yang fasilitasi. Oh, Mbak Adila yang memfasilitasi. Ya. Oke, mungkin masalah jadwal ya kita keep dulu. Keep dulu tanggal itu nanti coba kepastiannya kita konsultasi lagi dah dengan Bappenas. Oke, sip. Oke. Berarti apakah nanti kita akan set pertemuan lagi Pak Zainal dan teman-teman setelah ini? Iya. Kita set. Ya, setelah teman-teman memberikan input, masukan itu kita buat lagi di pertemuan. Pertemuan lewat Zoom aja ya. Boleh. Kalau mau di warkop juga boleh. Oh ya, boleh sekali. Tapi susah nih teman-teman, jadwalnya padat semua nih Pak Zainal. Mas Rahmat dengan Mas Ari ini sibuk banget tuh. Iya, pasti.
Tapi Mas siapa Rio tahu juga, kalau Mas. diajak nongkrong di warkop mungkin aja mau, Pak. Kayaknya agak susah kayak itu teman. Tapi ya siapa tahu lah bisa ketemuan. Mas Rio juga sibuk sampai akhir kan, gitu ya. Coba kita ada dua macam gitu, Mas. Misalkan ada yang pertemuan, kalau yang bisa langsung kita bisa langsung. Kemudian yang lain mungkin kita bisa menggunakan Zoom gitu aja, ya, biar lebih enak juga. Kayak misalkan bisa ketemuan, kita bisa ketemuan rapat di Bappenas atau seperti apa gitulah, Bu. Apa namanya, Mbak Adila, biar kita juga bisa sinkronkan dengan kegiatan Bappenas. Gitu kali ya Pak Zainal ya. Nanti Betul. minta dibantu Bu Mbak Adila. Baik, Bu. Boleh. Iya, terima kasih banyak Mbak Adila. Ya. Oke. Oke, sip. Pak Oke. Trisha, silahkan. Ya. Tutup. Ya. Saya juga sudah catat dari Mbak Sesa ada tanggal-tanggal tertentu yang water-out tidak bisa diganggu. Jadi untuk kita setting meeting berikutnya nanti kita sesuaikan waktunya ya. Supaya Iya, semua betul. yang hari ini hadir bisa ikut lagi di next meeting. Gitu. Iya. Oke. Kalau Oke. begitu terima kasih banyak untuk teman-teman semua, Bapak Ibu atas waktunya yang sudah berlalu 1,5 jam tanpa terasa. Dan masukan Tor ini nanti akan kita rapikan dan kita kirim pulang ke semua. Demikian, Bu Wiwit, Pak Zainal. Iya, oke. Ya, Sip. selamat sore untuk semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas, kegiatan atau apapun yang mungkin sudah mau pulang juga silakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih Terima kasih semuanya. semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya.